Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut. Ya. Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini masih kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini. Orang tua saya itu buruh dan pedagang, dan saya dapat UKT golongan 4, 8 juta. Wacana kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT secara serempak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir. Demo mahasiswa yang memprotes kenaikan UKT digelar di beberapa wilayah di seluruh Indonesia akibat kenaikan harga UKT yang sudah tidak masuk akal hingga 10 kali lipat. Bahkan, ada kampus berbadan hukum menaikkan UKT hingga menyentuh ratusan juta rupiah. Alasan beberapa kampus menaikkan UKT juga seragam, bahwa hal ini sejalan dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Upaya pembatalan kenaikan UKT dilakukan oleh DPR RI Komisi 10 yang memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 21 Mei 2024 lalu. Namun saat itu, Mendikbud hanya berkomitmen untuk memeriksa soal isu kenaikan UKT tersebut. Sepekan kemudian, tepatnya kemarin 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo memanggil Nadiem. Pasca pemanggilan itu, Nadiem mengaku cemas melihat angka-angka kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, serta menampung aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mahasiswa dan para orang tua, Nadiem memutuskan untuk membatalkan aturan kenaikan UKT tahun ini. Menyusul pembatalan kenaikan UKT, Kemendikbudristek akan mengevaluasi kembali semua permintaan peningkatan UKT dari PTN agar sesuai dengan asas kewajaran dan keadilan. Namun, Mendikbudristek memastikan bahwa kebijakan kenaikan UKT baru akan berlaku tahun depan. Pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT menuai respons yang beragam dari berbagai pihak. Lalu, apakah ditundanya kenaikan UKT saat ini hanya solusi sementara? Kita akan bahas selengkapnya di Indonesia Bicara malam ini dengan tema UKT batal naik. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam ini bersama saya Happy Guritman. Biaya uang kuliah tunggal atau UKT untuk perguruan tinggi dipastikan batal naik tahun ini, dan kepastian itu tadi yang telah Anda saksikan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah menerima laporan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim kemarin. Ini kabar gembira bagi mahasiswa, namun bukan hal yang menenangkan juga karena masih ada kemungkinan UKT bisa naik tahun depan. Kita akan membahasnya soal UKT batal naik ini bersama para narasumber saya malam ini. Di studio sudah hadir pengamat pendidikan Ki Dharma Ningtyas. Selamat malam Ki Dharma. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini. Kita akan bahas soal isu yang lagi sangat disorot sekali di bidang pendidikan hari ini. Kemudian juga bergabung secara daring ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Pak Dede Yusuf. Selamat malam Pak Dede. Selamat malam Mbak Happy, salam juga Pak Ki Dharma Ningtyas, Pak Tri. Terima kasih Pak Dede sudah bergabung juga malam hari ini. Lalu ada tenaga ahli media KSP Pak Tri Santoso. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam Pak Happy, selamat malam Pak Dede dan Pak Dharma. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Tri sudah hadir juga malam hari ini, dan pemirsa sebenarnya kami juga sudah mengundang Dirjen Dikti Ristek Kementerian Kemdikbudristek Dikti Profesor Abdul Haris, namun beliau tidak bisa bergabung karena kabarnya sedang berada di dalam pesawat. Jadi kita akan memulai diskusi ini bersama dengan dari DPR, dari perwakilan dari KSP juga, dan juga pengamat pendidikan Ki Dharma. Saya ke Ki Dharma dulu.
untuk berbagi pandangan, apa pendapat Anda, bagaimana Anda melihatnya ketika Presiden sudah memerintahkan untuk membatalkan kenaikan tarif UKT yang sebenarnya sifatnya ini hanya sementara? Ya, jadi kalau kita mendengarkan penjelasan, baik penjelasan Presiden maupun Menteri tadi, sebetulnya kan bukan pembatalan, tapi penundaan. Penundaan. Ya, jadi kemungkinan tahun depan itu akan tetap naik. Dan sebetulnya selama Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu tidak dicabut, maka sudah dipastikan tahun depan itu akan ada kenaikan. Jadi kan ini sekedar melempar tanggung jawab aja kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi menenangkan hiruk pikuknya tahun ini, tapi bola panasnya di tahun depan. Jadi menurut saya yang paling urgen untuk dilakukan oleh Kemendikbud adalah membatalkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 itu. Karena sebetulnya yang diatur di Permendikbud itu tidak hanya sekedar UKT, tetapi ada namanya IP, iuran pengembangan institusi. Nah, di sana dikatakan besaran iuran pengembangan institusi itu maksimal 4 kali biaya kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal itu dihitung dari biaya kuliah per personal gitu. Artinya nanti bisa saja UKT-nya tidak naik, tapi IP-nya yang digenjot. Jadi sebetulnya selama Permendikbud ini tidak dibatalkan, maka ini cuma menunda saja masalah. Karena itu kita berharap kepada Pak Dede yang ada di Dewan, di Komisi 10, ya mendesak kepada Kemendikbud supaya membatalkan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini. Jadi artinya ini hanya penundaan, kuncinya itu tadi ya Ki Dharma ya, bahwa percuma kalau Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tidak dicabut. Tidak dicabut. Baik, gitu. Karena juga akan ada kenaikan dan sumbangan baru dari iuran pengembangan institusi atau IP. IP ini. Baik, saya ingin ke Pak Dede, yang saya juga ingin tahu pandangan dari Pak Dede, karena sebelumnya kan Komisi 10 DPR RI juga sudah memanggil Mendikbud untuk dimintai keterangan terkait dengan polemik UKT ini. Nah, mewakili suara rakyat, Pak Dede, apa pendapat Anda ketika Presiden memerintahkan Mendikbud untuk membatalkan kenaikan tarif UKT, tapi kalau Ki Dharma tadi bilang menunda? Silakan. Ya, terima kasih. Saya sepakat dengan yang disampaikan Ki Dharma tadi ya, bahwa ini hanya menunda sebagai dampak daripada ramainya protes dari masyarakat, lalu dilempar kepada pemerintahan baru. Nah, ini kami di Komisi 10 juga melihat bahwa yang kami minta itu adalah Permendikbudnya ini dibatalkan dan direvisi, karena Permendikbud ini permasalahan sebenarnya sebagaimana disampaikan Ki Dharma. Jadi kalau saya menyorotinya itu ada 2 faktor yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, Permendikbud tersebut harus kita tinjau kembali, direvisi, karena itu ada mengenai satuan besaran biaya. Dan yang kedua ini masalah PTNBH. PTNBH ini kalau kita lihat semangatnya adalah tidak membebankan kepada UKT, tetapi justru malah yang terjadi hampir mayoritas perguruan tinggi negeri mencari tambahan pendanaannya adalah melalui mahasiswa. Salah satunya kita menyebutnya adalah student body. Student body itu sebanyak-banyaknya mahasiswa, termasuk sebanyak-banyaknya jalur mandiri. Nah, ini memang perlu kita cermati sama-sama. Jadi tentu kita berharap kita akan segera mendesak Permendikbud ini direvisi, ya, dicabut lalu direvisi. Dan di dalam panja pembiayaan pendidikan yang saat ini sedang kami buat, itu adalah kita ingin mengetahui mengapa ada biaya kemahalan di dalam mendapatkan pendidikan tinggi di Indonesia. Karena hak semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Karena ini eranya sudah bukan lagi pendidikan dasar dan menengah. Nah, kita ingin paham berapa sebetulnya standar biaya pendidikan tinggi itu. Lalu nanti dari situ kita bisa melihat mana yang kontribusi pemerintah dan mana yang kontribusi masyarakat. Sehingga kalaupun nanti tahun depan ada kenaikan, kita sudah punya baseline, sudah punya dasar untuk mengukur naiknya itu berapa. Jangan sampai tahu-tahu tahun depan naik lagi 500%. Ribut lagi, ramai lagi. Saya pikir ini catatan yang harus kita kawal bersama-sama. Baik, standar pendidikan tinggi tapi untuk PTN ya Pak Dede maksudnya?
Ya kan sekarang begini Mbak Happy, saya menerima berbagai perguruan tinggi negeri swasta juga yang mengatakan bahwa sekarang eranya sudah kebalik. Masuk sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri biayanya makin mahal, ya. Masuk perguruan tinggi swasta malah semakin mepet keuangannya, artinya banyak sekali perguruan tinggi swasta yang tidak mendapatkan lagi siswa-siswa karena sudah diambil melalui perguruan tinggi negeri. Bahkan perguruan tinggi negeri membuka gelombang pendaftaran itu sampai bergelombang-gelombang, sampai berbulan-bulan. Nah inilah dikotomi ini harus kita sesuaikan. Saya pikir Pak Dharma juga memahami kondisi perguruan tinggi swasta saat ini. Baik, saya ingin ke Pak Tri. Pak Tri, Presiden kan sudah menginstruksikan untuk supaya tidak naik dulu tarif UKT di tahun ini. Nah, tapi kita butuh konfirmasi juga karena saya berharap Pak Tri bisa mewakili dari pemerintah juga karena dari Kemendikbud ini tidak bisa bergabung malam hari ini. Apakah artinya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 ini diinstruksikan untuk juga dicabut atau seperti apa, Pak Tri? Jadi arahan Pak Presiden sudah jelas ya bahwa masyarakat kita harus diberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya dari tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi, tidak hanya cukup sampai dengan SMA. Saya kira cita-cita kita semua sama, Pak Dede dan juga Pak Dharma, anak-anak kita, baik itu yang dari keluarga mohon maaf miskin, rentan miskin, dan juga mereka yang ekonomi cukup mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpendidikan tinggi gitu ya. Ada banyak skema-skema yang lain. Tapi saya kira pemerintah saat ini pada posisi naiknya UKT dibatalkan gitu ya. Tetapi untuk tahapan selanjutnya ini kami masih dalam proses evaluasi secara bersama. Bahkan dalam minggu ini akan kami rapatkan, akan dipimpin oleh Pak Kepala Staf Kepresidenan terkait dengan pendanaan di pendidikan tinggi khususnya. Nanti akan mengundang berbagai kementerian pendidikan, kementerian keuangan dan lain sebagainya supaya otak-atik BOP ini bisa nggak naik, supaya beban masuk atau beban biaya pendidikan yang ada di perguruan tinggi ini tidak hanya menumpuk pada UKT saja atau iuran dari mahasiswa. Ya, Pak Tri, jadi artinya evaluasi kan akan dilakukan. Ini apakah juga kemudian di dalam prosesnya nanti akan menetapkan juga besaran tarif UKT, ambang batasnya, terendah berapa, tertinggi berapa, atau seperti apa gambarannya? Jadi kami lebih ke makronya ya, kebijakan secara besarnya bagaimana anggaran pendidikan itu terdistribusikan ke masing-masing yang ada di perguruan tinggi gitu ya. Kalau hal pada ranah teknis bagaimana batas atas dan batas bawahnya itu teman-teman Kementerian Pendidikan yang akan merapatkan dan juga mengevaluasi secara bersama. Tapi perhatian kami di kantor staf Presiden bagaimana masyarakat ini atau adik-adik kita ini bisa kuliah dengan biaya yang terjangkau, kemudian anggaran dari pemerintah nilainya lebih untuk membantu itu, supaya nggak tadi yang kami garis bawahi, bebannya para mahasiswa, bebannya operasional di perguruan tinggi tidak hanya menumpuk pada UKT saja, ada BOP, kemudian inisiatif dari kampus untuk mengembangkan unit bisnis, endowment fund dan lain sebagainya, mendayagunakan semua sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi. Baik, Pak Tri, kita akan jeda sesaat pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Kami akan kembali usai pesan berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya ingin langsung ke Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Dede Yusuf. Pak Dede, apakah ada masukan dari DPR untuk pemerintah, untuk Kemendikbud tentunya khususnya terkait dengan polemik UKT ini? Karena kita tahu tadi sempat disinggung juga bahwa masalahnya adalah status PTN-BH. Apakah kemudian status PTN-BH, PTN Badan Hukum ini perlu dievaluasi? Baik, terima kasih Mbak Epi. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa
setelah UKT ini katakanlah rame-ramenya selesai, kemungkinan besar Komisi 10 akan diserbu dari forum rektor yang kurang lebih akan menyampaikan lalu dari mana kami mendapatkan pendanaan. Karena pada dasarnya BOPTN ataupun juga bantuan pemerintah kepada perguruan tinggi negeri ini kan terpotong terus. Saat ini hanya 30% daripada biaya yang bisa diberikan kepada perguruan tinggi negeri. Nah, memang PTNBH ini semangatnya adalah membuat kampus itu mandiri dengan cara membuat riset, membuat jurnal, kemudian bekerjasama dengan industri pihak ketiga. Namun pada realitanya banyak kampus yang tidak sanggup menjalankan itu. Jadi oleh karena itu ini ada sedikit opsi saja. Mudah-mudahan Pak Tri nanti dari KSP bisa menyampaikan juga kepada Presiden bahwa bantuan pemerintah, dukungan pemerintah ini harus segera diberikan ruang yang lebih besar lagi. Saat ini anggaran Dikti itu hanya berkisar di 38 triliun, di mana 14 triliunnya adalah kurang lebih untuk beasiswa dan yang lain-lain itu gaji dosen, profesor dan lain-lain. Sehingga akhirnya bantuan operasional juga sangat kecil sekali. Kita ada dua opsi. Opsi pertama adalah memberikan tambahan beasiswa KIP kuliah yang tidak harus menggunakan biaya hidup. Jadi membayarkan standar biaya pendidikan kepada mahasiswa yang jumlahnya saat ini adalah 4 juta orang. Itu bisa kita tambah jumlah beasiswa KIP kuliahnya. Sehingga nanti orang tua hanya menambahkan tambahan kecil saja, tidak begitu besar. Yang kedua, memang kita harus perhatikan, dari 665 triliun anggaran pendidikan, yang turun ke Kemendikbud itu hanya 98 triliun. Artinya ada sekitar 500 triliun lebih yang turunnya bukan ke Kementerian Pendidikan. Itu ada di KL lainnya, kementerian lembaga lainnya, ada di transfer keuangan daerah, ada BABUN dan lain-lain. Seandainya saja Kemendikbud dari anggaran 98 triliun dinaikkan menjadi katakanlah 200 triliun, berarti kurang lebih 30% daripada 665 triliun, maka kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, mudah-mudahan ini akan digodok oleh Pak Tri dan kawan-kawan sehingga keputusan ada di Presiden melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jadi bukan di Kemendikbud, karena Kemendikbud anggarannya sudah segitu-segitu saja. Jadi ini harus berbicara dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dari anggaran pendidikan itu harus ditambahkan kepada Kementerian Pendidikan alokasi untuk mendukung beasiswa maupun juga untuk perguruan tinggi. Demikian Pak Tri, terima kasih banyak sebelumnya. Baik, Pak Dede, satu pertanyaan mungkin tadi menarik untuk opsi yang pertama adalah juga memberikan tambahan KIP kuliah, tapi pada realitanya sekarang kita tahu KIP ini masih banyak yang belum tepat sasaran. Bagaimana kemudian DPR juga mengambil peran agar kalau opsi satu ini yang dipilih, KIP-nya ini benar-benar tepat sasaran, benar-benar membantu para mahasiswa. Nah, jadi begini, KIP kuliah ini kurang lebih besarannya sekitar 958.000 sekian, katakanlah 1 juta ya. Dari 1 juta ini diturunkan di berbagai stakeholder, itu bisa dari LL Dikti, bisa dari pemerintah, Kemendikbud, termasuk kami juga kita menyalurkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan. Nah, konteks membutuhkan tentunya itu ada standarnya, yaitu penghasilan orang tuanya di bawah UMR, lalu kemudian juga mereka yang punya kemampuan akademiknya baik, bagus, berprestasi, namun tidak punya kemampuan uang. Nah, apabila verifikasi ini dilakukan dengan benar, maka itu pasti tepat sasaran. Masalahnya, verifikasi ini dilakukan ada oleh kampus saja. Sementara kalau kita perhatikan di bawah, kampus tidak melakukan verifikasi. Jadi, ya dikuatkan saja verifikasinya. Kampus melakukan verifikasi, jangan sekedar, oh yang penting semua dimasuk-masukin KIP. Jangan juga begitu. Sehingga itulah yang terjadi kemarin, ada penerima KIP tapi hedon hidupnya. Nah, kembali ini fungsinya adalah dari peraturan dan siapa berbuat apa. Tapi menurut saya KIP ini memang benar-benar kita dorong bantuan-bantuan kepada kelompok golongan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 itu berarti menengah ke bawah. 1, 2 itu adalah kelompok bawah, lalu kemudian 3, 4, 5 itu menengah ke bawah, 7, 8, 9 itu adalah kelompok yang mampu. Tentu itu tidak boleh diberikan bantuan-bantuan seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan dengan formulasi yang tepat dan benar. Baik, Pak Dede, penegasan lagi tadi terakhir, jadi artinya untuk status PTNBH ini perlu dipertahankan begitu atau masih perlu dievaluasi, dipikir-pikir misalnya untuk kemudian mengevaluasi juga perguruan tinggi negerinya yang belum bisa menerapkan PTNBH atau seperti apa?
Ya, kami sering mendapat masukan dari berbagai perguruan tinggi negeri yang menyampaikan bahwa bantuan pemerintah setiap tahun berkurang terus. Saya pikir memang benar, karena anggaran pendidikan juga setiap tahun berkurang. Ini baru 1 tahun terakhir ini saja. Itu sebabnya dalam konteks ini, di dalam pajak pembiayaan pendidikan, kami akan mengundang nanti Bappenas dan Kementerian Keuangan terkait tadi bagaimana porsi pembagian anggaran pendidikan yang ada. Nah, PTNBH seyogyanya sebuah niat baik untuk mengembangkan perguruan tinggi negeri berbadan hukum sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta tentunya juga kita lihat ya, perguruan tinggi swasta yang memang sudah go internasional, sudah punya kredibilitas dan lain-lain. Tapi realitanya di dalam perguruan tinggi negeri masih berkonsep itu adalah fatsun kepada pemerintah di atasnya, yaitu menteri. Akibatnya tidak berpikir seperti swasta, tidak berpikir yang kreatif untuk mendapatkan tambahan-tambahan penghasilan. Akhirnya larinya kepada pembebanan ke siswa. Nah, itu sebabnya kalau menurut saya memang mindset mindset kita sebut birokrat ini tidak boleh semata-mata hanya tergantung daripada atasannya, tapi benar-benar harus diberi ruang. Contoh misalnya CEO perusahaan-perusahaan besar didorong dong untuk menjadi bagian dari, misalnya jadi dekan, jadi orang-orang yang bisa bertugas direktorat juga, sehingga nanti terbuka, pola-pola pikirnya terbuka, bukan larinya pada liberalisasi pendidikan, itu yang kita tidak inginkan, tapi bagaimana fungsi melakukan kerjasama antara kampus dengan dunia industri dan dunia usaha. Itu beberapa poin-poin yang mungkin bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih Pak Dede atas pandangan dan masukannya juga dari DPR untuk pemerintah. Saya ingin ke Patri langsung untuk menanggapi juga. Patri, silakan menanggapi tadi ada masukan, ada 2 opsi yang diberikan oleh DPR untuk menyelesaikan masalah soal biaya kuliah atau perguruan tinggi negeri ini. Patri, silakan. Ya, terima kasih Pak Dede atas masukan yang sangat konstruktif. Saya kira tadi saya sampaikan di awal bahwasanya pemerintah ini tidak hanya sampai pada batas batal ya sudah selesai, tetapi ada upaya-upaya itu. Tadi saya sampaikan, insya Allah Kamis Pak, KSP akan stakeholder terkait, Kementerian Keuangan, Bappenas dan juga Kementerian Pendidikan akan duduk bersama bagaimana untuk menambah itu. Saya sepakat dengan Pak Dede, KIP kuliah kita ini kurang lebih sampai dengan sekarang itu 1 juta sekian ya, dengan anggaran 13,9 triliun ya, 14 triliun gitu ya. Cukup banyak membantu. Bahkan kemarin saya belum lama dari Politeknik Nusa Utara yang ada di perbatasan kita dengan Filipina, hampir lebih dari 50% mahasiswanya itu menerima KIP kuliah karena sangat terbantu dengan adanya program dari Pak Presiden ini. Dan Mbak Happy, kalau kita lihat anggaran beasiswa kita Mbak, 9 tahun yang lalu pada awal pemerintahan itu 4,5 triliun itu anggaran beasiswanya non LPDP. Tetapi pada tahun 2024 ini total anggaran beasiswa yang disediakan oleh pemerintah sampai ke dengan kependidikan doktoral itu 35, sekian triliun. Artinya komitmen dari Pak Presiden itu naik 7 kali lipat dari anggaran yang sudah ada. Itu baru anggaran beasiswa loh, belum anggaran yang non LPDP. Masih ada beasiswa yang skema dari LPDP. Saya kira ini adalah komitmen bersama kita gitu ya, para pemangku kepentingan pemerintah dan juga DPR yang punya tujuan yang sama gitu ya, akses seluas-luasnya bagi masyarakat kita gitu Mbak Evi. Ya, Patri, tadi disebutkan anggaran beasiswa besar sekali ya Patri, 4,5 triliun itu baru dari LPDP, belum tadi non LPDP, kemudian juga KIP-nya juga diusahakan untuk merata tepat sasaran. Tapi kalau kita lihat datanya Patri, lulusan S1 saja katakanlah di tahun 2023 itu baru 4,5% dari jumlah populasi Indonesia. Ini bagaimana Patri? Iya, itu kan data lulusan itu kan kalau kita lihat S1 itu kan kita lihat 3,5 tahun sampai dengan 4 tahun. Nah, awal mulanya penambahan ini kan sejak 3 tahun terakhir, jadi baru akan kelihatan setelahnya jeda antara S1, S2 dengan S3 kita sebagaimana yang diungkapkan Pak Presiden beberapa waktu yang lalu di acara para rektor gitu. Baik, kalau terkait dengan mengevaluasi kembali status PTNBH dari pemerintah,
apakah setuju itu memang perlu dievaluasi atau apa yang perlu diperbaiki? Pandangan pemerintah seperti apa, Pak Tri? Jadi cita-cita besar tadi yang sampaikan Pak Dede gitu ya, terkait dengan PTNBH bagaimana untuk mewujudkan kemandirian. Kalau dengan skema yang ada sekarang misalnya hanya PTN Satker atau PTN BLU dan lain sebagainya, itu kan kasihan, kampus sudah cari pendanaan yang besar tetapi uangnya nggak bisa dikelola dengan bebas gitu ya. Makanya ada skema PTNBH supaya kampus punya keleluasaan bagaimana mengelola perguruan tinggi mereka, kemudian mendapatkan income tambahan dan lain sebagainya. Kalau evaluasi, kami mengevaluasi setiap 3 bulan sekali Mbak, dalam Sismonet kita yang kami laporkan kepada pimpinan. Jadi per triwulan sampai dengan B12 gitu ya, berbagai progres dan juga evaluasi itu kita lakukan atas masukan dari berbagai pihak dan juga data-data yang kami dapatkan dari Kementerian Teknis Mbak. Baik, saya ingin ke Ki Dharma. Ki Dharma juga boleh menanggapi. Ki Dharma, tadi ada masukan dari Pak Dede dari DPR. Dua opsi itu memberi tambahan KIP kuliah atau menambahkan anggaran pendidikan ke Kemdikbud. Bagaimana pandangan Ki Dharma? Pertama, saya sebetulnya mau menyoroti soal PTNBH ya. Jadi sebetulnya idenya kan sebetulnya PTNBH itu supaya perguruan tinggi itu memiliki otonomi untuk mengembangkan kampusnya. Dan dari perspektif pendanaan itu diharapkan akan mampu menyedot peran swasta yang lebih besar. Tetapi ini Pak Dede dan Pak Tri, mungkin masukan kita bersama, ternyata universitas yang besar seperti UI yang berada di pusat kota saja itu sektor swasta itu hanya menyumbang 20%. Yang 20% lagi itu dari pemerintah dan dari mahasiswa itu sampai 60%. Jadi dengan pembentukan atau dengan alih status dari PTN ke PTNBH sebetulnya melimpahkan beban itu kepada masyarakat. Karena ternyata sektor swasta itu sekarang ini lebih suka mendirikan universitas sendiri. Jadi kita bisa saksikanlah di Jakarta ini konglomerat-konglomerat itu mendirikan universitas sendiri. Di negara-negara maju, katakanlah kita ambil contoh di Amerika lah yang banyak peran swasta. Kan swasta-swasta yang besar ini memberikan dana kepada perguruan tinggi sehingga seperti Harvard itu dana abadinya sangat besar, bisa untuk melakukan riset yang dibutuhkan oleh industri. Nah kita enggak, swasta kita cenderung mendirikan universitas sendiri, mendirikan sekolah sendiri sehingga mereka tidak bisa mengalokasikan anggarannya untuk PTN. Sehingga saya bayangkan kalau misalnya ini kan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Menteri Nadiem itu kan mengeluarkan Permendikbud mengenai percepatan alih status dari PTN ke PTNBH. Kalau itu terjadi, saya nggak bisa membayangkan misalnya universitas di Ambon, universitas di NTT, universitas di Papua, itu akan hidupnya bagaimana? Karena swasta tidak bisa atau tidak tertarik untuk memberikan kontribusi, pemerintah pendanaannya turun, berarti mahasiswa yang akan menjadi bebannya. Sehingga sebetulnya sejak awal privatisasi, saya nyebutnya privatisasi ya, privatisasi PTN menjadi PTNBH. Dulu namanya PT BHMN, sekarang berubah menjadi PTNBH. Sejak 22 tahun lalu saya sebetulnya sudah menyuarakan bahwa ini adalah mengarah kepada privatisasi dan liberalisasi, di mana tanggung jawab pemerintah akan cenderung berkurang gitu, dan beban terbesar dari pendanaan pendidikan tinggi akan ditimpakan kepada mahasiswa. Sehingga memang solusi yang mungkin adalah soal bagaimana pemerintah meningkatkan anggaran untuk dikti. Karena misalnya wacana yang dibangun sekarang misalnya student loan ya. Student loan kita sudah punya pengalaman tahun 80 sampai 90-an itu kita mengelola namanya Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI. Nah, Kredit Mahasiswa Indonesia itu diperuntukkan bagi
para mahasiswa di tingkat sarjana yang mau menulis skripsi dan kesulitan pembiayaan lalu diberi pinjaman. Pinjaman itu nanti dikembalikan pada saat mereka sudah lulus dan bekerja. Nah, ternyata pengalaman KMI itu macet. Dan saya kira kita semua juga mengikuti pemberitaan di Amerika lah sekarang, Presiden Joe Biden itu memutihkan program student loan. Jadi saya kira student loan bukan jawaban terhadap persoalan UKT. Ini saya kira penting saya sampaikan ke Pak Dede dan Pak Tri, karena jangan sampai kita create suatu program yang sebetulnya itu tidak menyelesaikan masalah, sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Terutama kalau kita baca data BPS sekarang ini kan lulusan-lulusan sekarang makin susah mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Nah, kalau mereka susah mendapatkan pekerjaan di sektor formal, sementara mereka kuliah dengan student loan, bagaimana pengembaliannya? Jadi saya kira juga student loan itu akan mengalami persoalan yang sama dengan yang terjadi di Amerika maupun dengan pengelolaan kredit mahasiswa yang sudah pernah kita miliki. Itu. Jadi saya kira satu, student loan jangan dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi UKT, dan kedua memang kebijakan akselerasi mengenai ubah status dari PTN menjadi PTNBH juga harus dievaluasi lagi. Jadi kalau saya sejak dulu sangat anti, saya sudah menulis buku judulnya Melawan Liberalisasi Pendidikan, dan seluruh argumen mengapa saya anti terhadap perubahan status dari PTNBH dari PTN ke PTNBH, karena yang terjadi di lapangan seperti yang kita rasakan sekarang. Sementara yang namanya otonomi itu nggak terjadi. Itu kasus di UNS misalnya. Pemerintah katanya memberikan otonomi kepada majelis amanah, wali amanah untuk memilih rektornya, tapi ketika hasil pilihan rektor tidak sesuai dengan keinginan Kemdikbud, pilihan rektornya dibatalin. Ini contoh bahwa otonomi kampus itu nggak ada dengan adanya PTNBH, kecuali yang ada adalah privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Karena itu saya senang sekali hari ini di media sosial saya membaca komentarnya Pak Prabowo, Presiden terpilih, bahwa ada indikasi memprivatisasi dan meliberalisasi pendidikan tinggi. Itu saya senang sekali, karena ini berarti akan membangkitkan kesadaran untuk meninjau kembali kebijakan alih status dari PTN ke PTNBH. Konsekuensinya memang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mau tidak mau harus dievaluasi, dan itu PR-nya Pak Dede dan kawan-kawan di DPR. Dibutuhkan evaluasi untuk status PTNBH itu. Baik, sebelum kita jeda, karena Pak Dede juga terakhir bergabung di segmen ini, saya ingin komentar atau pendapat terakhir dari Pak Dede terkait apa tadi yang sudah disampaikan oleh Ki Dharma, juga tanggapan dari Pak Tri. Pak Dede, silakan singkat saja. Ya, saya yang jelas, saya sangat senang ketika Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa generasi muda kita harus punya akses pada pendidikan tinggi, sehingga tidak lagi nanti menjadi cerita bahwa pendidikan tinggi itu adalah tersier. Itu komitmen, karena kita bersaing di dalam sumber daya manusia dengan negara-negara lain dan menuju pada bonus demografi, dan pasti ini akan dilanjutkan oleh Bapak Prabowo tentunya. Nah, selama kami Komisi 10 dan saya juga masih ditugaskan di Komisi 10, konsen kita sama. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu sinergitas antara pemerintah dengan DPR untuk memberikan peluang anak-anak kita berkesempatan mendapatkan pendidikan tinggi tanpa beban biaya yang mahal. Saya pikir itu saja sebentar, Pak. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Demokrat Pak Dede Yusuf. Terima kasih atas pandangannya. Dan pemirsa, kita harus jeda sesaat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya masih bersama pengamat pendidikan Ki Dharma Ningtyas yang hadir di studio bersama saya, juga tenaga ahli media KSP ada Pak Tri Santoso. Saya ingin ke Ki Dharma dulu. Ki Dharma, kita tadi bahas meski batal naik tahun ini tentunya masih ada potensi tarif UKT naik tahun depan. Nah, tadi kan juga disampaikan oleh Pak Tri akan dilakukan evaluasi dan lain sebagainya. Nah, menurut Ki Dharma apa saja yang kemudian perlu dikaji Kemdikbud untuk kemudian menentukan menaikkan besaran tarif UKT PTN ini? Yang pertama saya kira adalah bahwa perjuangan untuk meningkatkan pagu anggaran untuk dikti itu harus dilakukan. Dan saya kira kita masih punya peluang. Misalnya ada KL atau ya ada kementerian atau lembaga yang mungkin dananya tidak terlalu signifikan untuk pengembangan sumber daya, bisa dipotong, dialihkan untuk menopang pendidikan. Jadi apalagi kalau lembaga itu sudah punya PNBP yang besar gitu, mestinya APBN-nya dikurangi dan dialihkan untuk sektor pendidikan. Itu satu. Dan sebetulnya yang membuat saya resah itu sebetulnya bukan hanya UKT ya, kalau melihat pendidikan kita saat ini, terutama pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi itu sekarang kita mengalami krisis dosen negeri, ya, dosen status PNS, karena sudah beberapa tahun ini pemerintah itu tidak banyak mengangkat dosen-dosen PNS. Yang diangkat sekarang adalah dosen P3K. Saya kira orang-orang yang pintar tidak akan berminat lagi mendaftar menjadi dosen, karena kalau dengan status P3K itu status yang sangat tidak menarik gitu, karena masa depannya nggak jelas. Kalau sudah selesai masa tugasnya, dia nggak punya pensiun, nggak punya pesangon gitu. Bahkan statusnya pun rawan. Beda dengan PNS. Kalau PNS minimal statusnya selama dia tidak melakukan penyimpangan yang mendasar tidak akan dipecat. Tapi kalau P3K itu bisa sewaktu-waktu kontraknya tidak diperpanjang. Nah, kalau kebutuhan dosen PNS ini tidak terpenuhi, maka suatu ketika perguruan tinggi kita itu diajar oleh dosen-dosen yang selalu silih berganti. Dan ketika dosen-dosennya silih berganti, muda-muda silih berganti, tentu itu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Karena itulah selain soal perlu bagaimana menekan biaya kuliah, meskipun sebetulnya saya tidak terlalu senang dengan istilah UKT ini, karena sebetulnya uang kuliahnya tidak tunggal. Uang kuliahnya tadi kan ada golongan 1 sampai 7 gitu. Jadi sebetulnya kalau uang kuliah tunggal itu mungkin zaman kita ya, zaman kita kuliah itu satu katakanlah program studi itu satu angkatan sama, itu baru uang kuliah tunggal. Kalau sekarang ini kan uang kuliahnya satu angkatan, satu prodi, berbeda-beda. Nah, menurut saya selain menekan biaya UKT itu juga tadi pemerintah harus serius memikirkan bagaimana merekrut dosen-dosen PNS gitu. Kita nggak bisa mengandalkan dosen-dosen itu dengan dosen honorer maupun P3K. Nah, untuk ini semua memang diperlukan peningkatan anggaran pendidikan. Karena itu saya kira pagu anggaran untuk pendidikan tinggi itu harus dinaikkan, dan caranya yaitu tadi ini tugasnya Mas Tri dan kawan-kawan meminta kepada Kementerian Keuangan untuk menelisik KL mana sih yang anggaran besar tapi tidak terlalu signifikan untuk peningkatan SDM gitu. Saya nggak berani nyebut, nanti keluar dari kantor sini nanti di baik. Itu kira-kira itu. Baik Pak Ki Dharma, kita akan langsung ke Pak Tri untuk menanggapi juga. Pak Tri, ada masukan tadi dari Ki Dharma, bagus sekali. Apakah kemudian salah satu yang juga akan dibahas dan dipikirkan oleh pemerintah selanjutnya juga ini terkait dengan perekrutan tenaga pengajar dosen yang juga menjadi masalah selain dari kenaikan UKT ini? Pak Tri, silakan. Ya, ini masalah lain.
apa namanya terkait dengan perekrutan dosen ini. Tapi pada prinsipnya beberapa waktu yang lalu ada audiensi dari teman-teman P3K. Mereka pengen, yang dosen ya, mereka pengen punya haknya disetarakan dengan yang PNS gitu ya. Karena tidak bisa naik dari misalnya jabatan fungsional dari lektor kemudian ke lektor kepala atau sampai dengan ke guru besar. Nah, ini berbagai masukan ini sedang dikaji oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Pan-RB, Kementerian Pan-RB, supaya haknya ini sama. Dan ini proses semuanya kementerian dan lembaga sudah punya komitmen yang sama. Nah, ini tinggal proses perbaikan-perbaikan dari regulasi dan lain sebagainya, masih dalam proses digodok oleh kementerian. Tapi saya pengen kembali ke UKT tadi ya. Pada dasarnya prinsipnya itu UKT kemudian beasiswa dengan diperingan dengan beasiswa KIP dengan yang lain sebagainya. Pak Happy, Pak Presiden ini dilantik Oktober 2014. 2 minggu kemudian pada awal Oktober Pak Presiden sudah meluncurkan Kartu Indonesia Pintar. Jadi pijakan awal itu Pak Presiden sudah berkomitmen bahwasanya pendidikan kita ini untuk semua ya. Cita-cita Pak Dharma tadi sama dengan Pak Dede, dengan kami gitu ya. Semuanya bisa mendapatkan akses yang dengan mudah gitu ya, pendidikan yang murah gitu ya. Syukur-syukur dapat beasiswa dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menjadi komitmen bersama dari arahan dari Pak Presiden, kemudian Pak Kepala Staf Kepresidenan kepada kami yang ada di pemerintahan gitu ya, sampai dengan akhir jabatan beliau. Pesannya cuma satu gitu ya, akses pendidikan murah, kemudian semuanya bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kalau tadi mengevaluasi secara bersama ya, pendidikan tinggi kita itu butuh proses kreatif manajemen dari pimpinan perguruan tinggi supaya bisa mendapatkan income tambahan gitu ya. Saya misalkan contoh, ada salah satu perguruan tinggi PTNBH ya, berbadan hukum gitu ya, lahannya 142,5 hektar gitu, sedangkan yang digunakan untuk sarana prasarana penunjang pembelajaran itu hanya sekitar 20 hektar gitu ya. Nah, sisanya ini dapat dikembangkan sebagai unit bisnis gitu ya, untuk pengembangan usaha supaya mendapatkan income tambahan. Nah, ini akan yang mempermudah dan membantu tentu bagi adik-adik kita mahasiswa. Nah, kasus-kasus yang kemarin misalnya UKT-nya terlalu tinggi, saya kemarin keliling ke melakukan verifikasi lapangan atas isu yang UKT naik ini gitu ya. Saya contohkan misalnya di Riau itu mahasiswa yang diterima dalam gelombang 1 itu ada sekitar 2.000. Tetapi begitu diverifikasi ulang oleh pimpinan perguruan tinggi, ini ada 800 orang yang UKT-nya turun ke kelas yang harusnya mereka dapatkan. Nah, ini kan sudah menjadi bukti dari komitmen apa yang menjadi arahan kemarin dari Pak Presiden, kemudian dari Menteri Pendidikan untuk mengecek ulang supaya anak-anak kita bisa sekolah gitu. Baik, Pak Tri, pertanyaan mungkin nih banyak publik yang juga menanyakan, jadi artinya sebenarnya kalau PTNBH ini apakah kemudian juga mendapatkan bantuan operasional begitu dari pemerintah? Ya, masih ada beberapa sentuhan anggaran dari pemerintah untuk memacu mereka supaya tetap sebagai pemacu awal ya untuk mengembangkan kampus mereka secara otonom gitu ya. Berapa besar bantuannya? Apakah beda-beda tergantung dari kriteria dan evaluasi kampus tersebut, atau seperti apa sih gambarannya atau cara kerjanya, Pak Tri? Kalau besarannya itu tentu berbeda, karena satu kampus dengan kampus yang lainnya itu kan jumlah mahasiswanya berbeda, prodinya berbeda, kebutuhan praktikumnya berbeda, dosennya jumlahnya beda, kemudian tenaga kependidikannya beda. Ini bergantung dari kinerja tentu dan juga beban biaya yang ada di kampus tersebut. Baik, artinya berarti sebenarnya pemerintah bisa membantu untuk menekan UKT ini dari pemberian atau meningkatkan subsidi untuk operasional PTN, Pak Tri, atau seperti apa? Ya, upaya dari pemerintah satu dengan suntikan BOPTN ya, bantuan atau biaya operasional dari pemerintah pusat kepada perguruan tinggi gitu ya. Tapi dengan tadi tambahan suntikan misalnya KIP kuliah tadi yang saya sebutkan,
komitmen Pak Presiden ini luar biasa. Untuk pendidikan tinggi saja sekitar 14 triliun gitu ya, belum yang pendidikan dasar gitu ya. Kemudian di LPDP Mbak, kalau saya lihat datanya Mbak Happy, ada sekitar akumulasi LPDP sampai dengan sekarang itu 45.514. Kemudian untuk yang LPDP yang dititipkan kepada Kemendikbud melalui beasiswa pendidikan Indonesia itu kurang lebih ada 436.776 mahasiswa penerimanya. Kemudian di Kementerian Agama juga ada mekanisme yang sama gitu ya, anggarannya dari LPDP tapi proses seleksi dan lain sebagainya dari Kementerian Agama ada kurang lebih 30.882. Nah ini artinya sangat besar sekali gitu ya dibanding dengan 9 tahun yang lalu yang saya katakan sebelumnya tadi. Ada 7 kali lipat anggaran untuk beasiswa ini ya, itu aja anggaran yang non dari dana abadi yang ada di LPDP gitu Mbak Epi. Baik, Pak Tri, ini kan karena telah sudah diputuskan lah katakanlah bahwa UKT ini tidak jadi naik tahun ini. Nah, bagaimana kemudian nasib para calon mahasiswa baru yang sudah terlanjur mundur karena mereka menyatakan tidak sanggup membayar UKT kemarin, para maba ini? Ya, Pak Dirjen sudah jelas, Pak Dirjen Dikti sudah memberikan arahan kepada para rektor gitu ya. Jangan diabaikan mahasiswa-mahasiswa yang kemarin dapat UKT tinggi, jangan sampai mereka jadi korban. Pak Presiden juga menyampaikan hal yang sama. Artinya ini harus mereka ada komunikasi dari pihak rektorat, dari masing-masing perguruan tinggi untuk berkomunikasi dengan mereka supaya bisa mendapatkan hak yang sesuai atau pembayaran biaya kuliah yang sesuai dengan pendapatannya. Tetapi pesannya satu, tidak boleh diabaikan, jadi mereka tetap bisa kuliah gitu. Termasuk juga yang mereka sudah terlanjur membayar nih, kan UKT-nya tidak jadi naik nih, berarti kelebihan bayar juga akan dikembalikan ke mahasiswa, itu dipastikan seperti itu? Itu mekanisme teknis itu sudah diperbincangkan di Direktorat Pendidikan Tinggi dan juga para rektor, Pak Dirjen dan juga tim di Kemendikbud sudah intens komunikasi perihal hal teknis-teknis lainnya yang terkait dengan bagaimana prosesnya itu gitu ya, sudah didiskusikan sejak 5 sampai dengan 6 hari yang lalu. Baik, saya ingin ke Ki Dharma. Ki Dharma, sektor pendidikan ini kan tidak bisa terlepas dari sektor industri juga. Nah, menurut Anda, bisakah kemudian pemerintah menyediakan pendidikan yang murah namun berkualitas? Karena tadi menarik sekali pandangan dari Ki Dharma bahwa ini PT NBH mengarah pada privatisasi dan liberalisasi, itu perlu dikritisi. Nah, pertanyaannya kemudian, mampukah pemerintah kita menyediakan pendidikan yang berkualitas tapi murah, terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, kelas bawah, menengah, atas? Kita sudah punya pengalaman pada masa Orde Baru, zaman saya kuliah itu, uang kuliah saya di Gajah Mada hanya 18.000 rupiah. Dan waktu itu kurs dolar, $1 itu kalau nggak salah 600 rupiah gitu ya. Jadi kita sudah punya pengalaman menyelenggarakan pendidikan yang murah. Saat ini yang menyelenggarakan pendidikan murah itu di India. Kalau kita kuliah di Fakultas Kedokteran di India itu per semester itu hanya 3 juta rupiah kalau dikurskan ke dalam rupiah. Dan itu yang sebabnya saya mendorong supaya Fakultas Kedokteran kita di PTN itu harus dijadikan fakultas yang termurah. Saat ini itu Fakultas Kedokteran dijadikan fakultas yang termahal, sehingga yang masuk adalah hanya orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, gitu. Orang-orang yang pintar itu tidak bisa masuk kalau dia tidak kaya. Pada sampai tahun 2000-an awal lah, itu kan banyak anak guru SD, anak guru SMP itu berani masuk ke Fakultas Kedokteran. Tapi kalau sekarang nggak berani. Nah, karena itu saya juga usul, ini PR-nya Mas Tri, supaya untuk mendorong supaya Fakultas Kedokteran itu bisa dibuat yang termurah. Bahwa kuliah di Fakultas Kedokteran itu mahal, butuh biaya mahal, itu sudah pasti. Tetapi siapa yang menanggung kemahalannya itu? Yang nanggung adalah negara. Gitu. Kalau misalnya Fakultas Kedokteran itu dibuat sebagai fakultas yang termurah, maka secara otomatis bisa menghimpun
calon-calon mahasiswa kedokteran dari berbagai daerah. Sehingga ketika lulus, mereka juga siap ditempatkan, dikembalikan ke daerah masing-masing. Kedua, ketika jadi dokter, pikirannya tidak ingin mengembalikan modal. Karena modal untuk kuliah sedikit, sehingga mereka ditempatkan di mana saja siap. Sekarang ini, itu karena biaya kuliah di Fakultas Kedokteran mahal, setelah lulus jadi dokter, setelah memenuhi tugas kewajiban bekerja 2 tahun di daerah, dia berburu untuk bisa praktek di kota, supaya bisa cepat mengembalikan modal. Nah ini saya kira juga yang harus menjadi concern pemerintah. Dan sekali lagi, bahwa kuliah di Fakultas Kedokteran itu mahal, iya. Tapi biayanya ditanggung oleh negara, kemahalannya itu ditanggung oleh negara, gitu. Itu satu ya. Jadi banyak sekali negara-negara yang menyelenggarakan pendidikan murah dan kualitasnya bagus bisa. Kita ini kan masalahnya banyak terjebak pada misalnya soal perankingan, soal sertifikasi, ISO misalnya. Semua itu kan memerlukan anggaran yang tidak otomatis itu berkorelasi positif dengan meningkatnya kualitas pendidikan. Karena yang dikejar hanya rankingnya. Padahal mestinya yang dikejar itu kualitas, ranking itu implikasi secara otomatis gitu loh. Misalnya kita belajar keras supaya nilainya bagus, bahwa kita dapat juara, itu adalah konsekuensi logis dari kita belajar keras. Nah, mestinya universitas juga demikian. Tapi sekarang ini kan pengelolaan pendidikan, terutama PTN, ya, diburu untuk mengejar ranking, gitu. Jadi yang ditingkatkan adalah hal-hal yang dinilai dalam perankingan. Nah, ini saya kira kekeliruan dalam pengembangan pendidikan kita. Jadi pengelolaan pendidikan kita sekarang ini lebih terjebak pada pengelolaan tata kelola saja. Jadi tidak mengembangkan bagaimana perguruan tinggi itu berkontribusi untuk pembangunan masyarakat, pembangunan pedesaan, pembangunan perkotaan. Tidak berpikir itu, tapi yang paling penting bagaimana bisa mengejar ranking. Baik, artinya sebenarnya pemerintah bisa menciptakan dan menyediakan pendidikan yang berkualitas dan murah, tapi murah. Bisa. Terjangkau itu semua lapisan. Baik, itu soal komitmen dari pemerintah. Baik, kita tunggu komitmen pemerintah Indonesia. Ki Dharma juga bisa sama-sama nanti mengawal, kita sama-sama mengawal. Baik, saya mengucapkan terima kasih Pak Ki Dharma Ningtyas, pengamat pendidikan, juga Pak Tri Santoso, tenaga ahli Media KSP, sebelumnya juga bergabung bersama kami. Tadi ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Demokrat, Pak Dede Yusuf. Terima kasih Pak Tri, Ki Dharma sudah berbagi pandangan pada malam hari ini terkait dengan UKT ini dan juga dunia pendidikan kita tentunya. Selamat malam. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara malam ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.